Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Untuk para sesepuh terutama Ustaz Agus iso oleh gaya acara ini kultum singkat terkait tentang kegiatan kita di malam hari ini, bahwa malam hari ini kita niatkan untuk memburu Lailatul Qadar sesuai dengan sepakat kita, bahwa yang jelas Lailatul Qadar itu pasti turun setiap tahun di bulan Ramadan. Itu sudah pasti. Jadi Lailatul Qadar itu pasti turun di bulan Ramadan setiap tahun, dan salah satu dari malam-malam di bulan Ramadan itu pasti ada malam yang di situ turun Lailatul Qadar. Memang turunnya Lailatul Qadar itu adalah rahasia ilahi. Jadi yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita ini berlomba-lomba untuk mencari turunnya Lailatul Qadar. Apa sih istimewanya Lailatul Qadar? Yang pertama diantaranya adalah man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sapa wong sing urip-urip ngene Lailatul Qadar sarana iman nuprih ganjaran saking Allah, mongko dosa-dosa awan dhewe iki disepuro kalian Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang ibadah bertepatan dengan Lailatul Qadar, melakukan kebaikan dengan Lailatul Qadar, maka diberi pahala seperti ibadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Jadi 83 tahun lebih 4 bulan. Itu kalau ibadah bertepatan dengan ibadah Lailatul Qadar. Kalau kita ziarah memburu Lailatul Qadar setiap malam 27 ini kok ketepatan, dan harapan kita juga seperti itu, bersama dengan turunnya Lailatul Qadar, maka sama dengan ibadah selama 83 tahun lebih 4 bulan. Itu diantaranya malam atau istimewanya malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ini hanya diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Umat-umat terdahulu tidak ada Lailatul Qadar, itu nggak ada. Kenapa ya? Karena memang usia mereka itu sangat panjang, umurnya itu panjang ratusan tahun, sampai ada yang 700 tahun. Lah kita 1 tahun, 50 tahun aja jempolnya di tekuk gak iso jalur selonjoran, ya kan? Nah itu adalah Allah memberikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad agar bisa juga menyamai umat-umat terdahulu yang usianya panjang, yang ahli ibadah. Kita juga sekalipun usia pendek, tapi dengan adanya Lailatul Qadar kita bisa bersaing, berlomba-lomba dalam kebaikan, mendapatkan pahala yang sangat banyak dan mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terkait tentang Lailatul Qadar. Jadi ibadahnya dilipat gandakan pahalanya, dan dosa-dosanya juga diampuni oleh Allah. Ini yang paling utama. Itu terkait tentang Lailatul Qadar. Terus pastinya kapan? Untuk pastinya tidak ada yang tahu. Namun para ahlul hikmah, para ulama-ulama yang kasyaf itu ada beberapa yang niteni jorong, niteni kapan-kapan turunnya Lailatul Qadar, dan juga didukung dengan beberapa hadis-hadis Nabi. Yang pasti setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan ada satu malam yang di situ turun Lailatul Qadar, dan malaikat-malaikat Allah juga turun ke bumi membersamai Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar ini Allah memberitahukan kepada para malaikat apa yang akan terjadi sepanjang tahun. Selama 1 tahun ke depan ini apa yang terjadi? Baik siapa yang sakit, siapa yang sembuh, siapa yang lahir, siapa yang mati, siapa yang ketemu jodohnya, ya. Itu semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, sehingga malaikat untuk 1 tahun ke depan sudah tahu semuanya apa yang terjadi. Apakah di antara jumlah-jumlah
para pemburu Lailatul Qadar malam ini tercatat tahun ini mendapatkan jodoh, sudah dicatat dan diberitahukan oleh Allah kepada para malaikat. Karena malaikat itu yang tahu ya hanya setahun ke depan itu. Yang setelah sebelumnya atau setelahnya tahun ke depan itu tidak ada yang tahu. Karena itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rizki ini sapiro, kemudian sakit apa sehat, apa sembuh dari penyakitnya, apa rizkinya seberapa, siapa yang lahir, siapa yang mati, semua sudah ditentukan, artinya diberitahukan oleh Allah kepada para malaikat. Dan semuanya ini sudah sejak azali sudah ditentukan oleh Allah, cuman malaikat nggak tahu, tahunya ya pas Lailatul Qadar. Kemudian para ulama ada yang mengatakan tentang Lailatul Qadar itu, ada yang mengatakan setiap malam-malam ganjil. Itu kebanyakan malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan 10 yang terakhir dan yang ganjil, sesuai dengan hadis Nabi, iltamisuha fil ashril awakhir. Burulah Lailatul Qadar di 10 malam yang terakhir. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya mengatakan apabila Ramadan itu diawali hari Sabtu, maka kebanyakan, ini hasil survei dari Imam Al-Ghazali, kebanyakan Lailatul Qadar itu turun malam 23. Itu versi dari Imam Al-Ghazali. Tapi tidak menutup kemungkinan, yang jelas itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu malam Lailatul Qadar adalah bertepatan dengan malam hari ini. Itu terkait Lailatul Qadar. Saya kira untuk Lailatul Qadar semuanya sudah paham secara ringkas. Kemudian tawassul, perlunya kita bertawassul, ziarah kepada para wali-walinya Allah, orang-orang yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah dikabulkannya hajat-hajat kita. Di antara doa kita agar diijabahi oleh Allah adalah dengan cara bertawassul kepada orang-orang soleh, kepada para nabi, para rasul, dan wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi menyebut nama orang-orang soleh ya, dengan mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perantara para wali-wali itu, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita datang ke makam-makam orang-orang soleh, wali-walinya Allah, bukan nyembah batu nisan seperti yang dikatakan oleh mereka-mereka itu, terutama para wahabi itu ya, yang mengharapkan ziarah kubur, mengharapkan tawassul dan istighosah. Padahal ini semuanya adalah ajaran dan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita ziarah itu kita meminta kepada Allah perantara dengan menyebut nama wali-walinya Allah. Semisal ya Allah, dengan wasilah kepada walimu ini Sunan Ampel, semisal dengan perantara, dengan sebab walimu ini Sunan Ampel atau Sunan Giri atau Sunan Maulana Malik Ibrahim, kabulkanlah hajat saya ini, sembuhkanlah penyakit saya, dan lain sebagainya. Itu pengertian daripada tawassul, dan ini adalah diperintahkan di dalam agama kita, terutama akidah, orang yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama yang bergabung dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Saya kira itu gak banyak-banyak, mudah-mudahan sedikit dan singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan harapan kita, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah Ramadan kita diterima, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua keluarga kita, orang-orang tua kita yang sudah meninggal juga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua yang berjuang di NU, yang ikut menghidupkan NU, ikut ngerawat NU, mudah-mudahan diakui sebagai santri ini Mbah Hasyim Asy'ari, didongakno husnul khotimah sak anak turune, amin ya rabbal alamin. Siapa kita? NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.